dua pria pasangan sejenis juga digerebek saat berbuat mesum. Pria dewasa ke lelaki penyuka sesama jenis dengan imbalan Rp1 juta. Miris, baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan temuan grup WhatsApp sekelompok siswa sekolah dasar indikasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Pemirsa, pasangan homoseksual seorang dosen dan mahasiswa. Viralnya video mesum gay di media sosial Twitter. Kasus hubungan sesama jenis seorang siswa SMP dengan pria dewasa. Pemirsa, sebuah video yang mempertontonkan aksi LGBT di Viral sebuah video di jagat maya yang memperlihatkan sekumpulan pria yang diduga gay berkumpul di 5 wanita yang diduga pasangan sejenis dipergoki warga akibat berciuman di salah satu rumah kontrakan. Kriminal khusus Polda Jawa Barat menangkap pasangan gay yang Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal yang berkaitan dengan seksualistis. Salah satu pengaruh buruk yang terjadi pada remaja adalah menonton series Boys Love dan Girl Love. Series Boys Love adalah sebuah series yang fokusnya menceritakan hubungan romantis antara sama jenis laki-laki. Sedangkan Girl Love merupakan konten bergenre yang menceritakan kisah percintaan antara dua perempuan atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Nabila Dwi Helani dan saya Rosa Amka. Kami dari MTSN 350 Kota, Sumatera Barat, nomor urut 16. Setelah dinyatakan lulus MyRes Top 30 tahun 2023, kami langsung mempersiapkan diri untuk tahap selanjutnya. Langkah pertama yang kami lakukan adalah revisi proposal dan menyiapkan instrumen penelitian. Ketika semua instrumen penelitian selesai, kegiatan kami selanjutnya adalah melakukan wawancara. Pertama, kami melakukan wawancara dengan remaja yang menonton series Boys Love dan Girl Love, serta remaja yang terjerumus pada LGBT. Hal ini berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap series Boys Love dan Girl Love. Yang kedua, kami melakukan wawancara dengan psikolog. Hal ini dirasa psikolog memiliki ilmu yang berkaitan dengan topik penelitian kami. Hasil dari wawancara tersebut adalah bagaimana dampak series Boys Love dan Girl Love terhadap gaya hidup remaja yang mengarah ke LGBT. Apakah menonton BL dan GL itu bisa mempengaruhi perilaku? Tentu bisa mempengaruhi sesuai dengan motif. Ya, orang itu nonton untuk apa? Tujuannya apa? Nah, itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Atau bahkan tanpa ada motif yang jelas pun, misalnya seseorang hanya nonton untuk hal-hal yang lucu-lucuan saja, pengen tahu dan lain sebagainya, itu juga bisa membuat sebuah mindset, oh ternyata legal ya, cerita antara laki-laki dengan laki-laki berpelukan, laki-laki menjalin cinta dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sehingga ini kan bisa menanamkan sebuah konsep pada pemikiran anak-anak muda sekarang bahwa ini sesuatu yang biasa dan legal. Nah, hal ini pada akhirnya ketika nanti ada anak-anak ini melihat situasi yang sama di masyarakat kita, dia akan merasa, oh ini sudah biasa ternyata, karena sudah difilmkan kok, dan ternyata sepertinya dihalalkan dalam tanda kutip. Kalau ternyata dia punya kecenderungan disorientasi seksual atau penyimpangan seksual pada masa tumbuh kembang remajanya, ini memperkuat. Pertama, memperkuat bahwa oh ternyata hal ini juga biasa dilakukan orang, dan saya pun ternyata ketika saya memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis, saya pun berhak untuk melakukan hal yang serupa. Ketiga, kami melakukan wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten 50 Kota dan Provinsi Sumatera Barat, serta akademisi di bidang hukum. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum atau kebijakan yang berkaitan dengan LGBT. Memang harus diadakan. Harus dilakukan sebuah peraturan. Ya, kita memang sudah mencoba merumuskan sebuah konsep untuk mengantisipasi jangan sampai hal-hal yang tidak baik itu sempat marak di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi tentu nanti agar kita bisa bekerja ada regulasinya. Kita siapkan regulasinya untuk menangkal jangan sampai penyakit masyarakat ini berkembang tanpa ada upaya-upaya kita untuk mengantisipasinya. Kalau memang ini terlalu
banyak atau terlalu parah kayaknya di daerah masing-masing bisa membuat sebuah peraturan daerah. Terakhir, kami melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota agar adanya program untuk mengantisipasi kasus LGBT di madrasah. Tugas kita pertama di madrasah, inilah yang membedakan madrasah dengan sekolah lain. Kita belajar akidah akhlak, kita belajar tauhid, kita belajar Quran hadis, kita belajar ibadah, kita pastikan laksanakan sholat. Sekarang kita wajibkan program tahfiz. Saya sudah sampaikan dengan seluruh kepala madrasah, setiap anak yang keluar dari madrasah sanawiyah itu minimal 1 juz. Inilah tamengnya, ini bentengnya. Agama yang kita anut, apapun agamanya, itu tidak pernah memandang kebolehan dalam LGBT. Maka sesungguhnya peraturan tentang LGBT itu lebih kuat dengan agama masing-masing. Jadi kalaupun undang-undangnya, perdanya, pergubnya, PP-nya atau KMA-nya dan agama masing-masing itu sudah melarang. Sama dengan sekarang berhaji. Perlu enggak peraturan pemerintah tentang kewajiban haji? Enggak perlu. Kenapa? Karena sudah Al-Quran yang ngomong. Ya kan? Perlu enggak perda tentang wajib sholat 5 waktu? Enggak perlu. Kenapa? Agama yang ngatur. Kegiatan selanjutnya yang kami lakukan adalah observasi. Kami mengamati perilaku atau sikap informan penelitian kami, yang merupakan remaja yang suka menonton series Boys Love dan Girl Love, serta remaja yang terjerumus pada LGBT. Kegiatan selanjutnya yang kami lakukan adalah focus group discussion, di mana kami meminta bantuan kepada guru BK untuk menjadi pemimpin diskusi. Setelah kegiatan penelitian selesai, selanjutnya kami melakukan pengolahan data dan membuat laporan hasil penelitian. Demikianlah kegiatan penelitian kami. Bagi teman-teman yang suka menonton series Boys Love dan Girl Love, keluarlah dari channel ini dan sayangi masa depan teman-teman. Terima kasih. Mohon dukungannya untuk MTSN 350 Kota, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.